Halo, selamat pagi pemirsa. Selamat datang kembali di Lapor Polisi. Anda lapor, kami sampaikan. Pemirsa, Lapor Polisi merupakan program yang akan mengirim beragam informasi terkait dengan kriminal dan hukum yang ada di sekitar Anda. Dan selama 1 jam ke depan kami akan hadirkan berbagai kasus hukum dan kriminal yang menjadi pembicaraan masyarakat di sekitar kita dan juga yang ada di media sosial. Bersama saya Gede Satria. Pemirsa, kami awali informasi berita viral hari ini, diantaranya sebuah tembok rumah roboh di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. 2 orang meninggal dunia dan 1 kritis. Sementara itu di sosial media juga sedang viral pemirsa, siswi SMP mengalami pelecehan seksual di kawasan Selipi, Palmerah, Jakarta Barat dan terekam CCTV. Viral di media sosial, sebuah tembok rumah roboh di Kabupaten Deli Serdang. Atas kejadian tersebut, 2 orang meninggal dunia dan 1 orang kritis. Seorang remaja pamer aksi standing motor di Jalan Trans Sulawesi berakhir terjatuh, viral di media sosial. Akibat kecelakaan tersebut, sepeda motor alami rusak berat. Sementara itu viral di media sosial, detik-detik siswi SMP mengalami pelecehan seksual di gang sempit kawasan Selipi, Palmerah, Jakarta Barat, terekam CCTV. Mendapat laporan dari korban, petugas kepolisian Polsek Palmerah, Jakarta Barat bergerak cepat menangkap pelaku berinisial HRS. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, eksekusi rumah yang menjadi sengketa antara 2 orang bersaudara di Kabupaten Gresik, Jawa Timur berlangsung ricuh. Meski mendapatkan perlawanan, tetapi petugas tetap melanjutkan eksekusi dengan pengawalan ketat dari petugas kepolisian Polres Gresik. Satu-satu gitu loh. Oke, nggak apa-apa. Eksekusi sebuah rumah warisan Desa Manyar Sidomukti, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, Jawa Timur berlangsung ricuh. Kericuhan terjadi usai Panitera Pengadilan Negeri Gresik membacakan surat putusan. Pihak termohon Fauzi yang merasa keberatan melakukan perlawanan dengan menghalangi petugas yang akan mengosongkan rumahnya dengan bantuan massa pendukungnya. Atas nama undang-undang, jangan terprovokasi, jangan terlibat penghasutan. Kericuhan akhirnya berhenti usai polisi memaksa keluar sejumlah massa yang berada di dalam rumah. Setelah massa keluar, petugas Pengadilan Negeri Gresik akhirnya melanjutkan eksekusi. Hukum tetap dan putusan ini sudah sampai PK. Jadi ini sudah tidak ada lagi upaya hukum yang lain. Jadi saya berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik ini melaksanakan eksekusi. Ini satu keluarga ya? Sengketa rumah waris ini telah berlangsung sejak tahun 2016 yang melibatkan kakak adik yakni Maktuha dan Taul Fauzi. Keduanya memperebutkan rumah waris seluas 259 meter persegi, hasil pemberian dari orang tua angkat mereka yang sudah meninggal dunia. Dari Gresik, Jawa Timur, Agus Ismanto, iNews melaporkan. Pemirsa, diduga berkendara ugal-ugalan, sebuah mobil pickup rusak di amuk massa saat terjebak di lampu lalu lintas di simpang tol Jor, Kota Bogor, Jawa Barat. Warga yang geram bahkan menghakimi sang supir karena menabrak sejumlah pengendara lainnya.
Amukan warga ini tak terbendung saat mobil pickup bernopol F8211GP terjebak di lampu lalu lintas di samping tol Bor, Jalan KS Tubun, Kota Bogor, Jawa Barat. Selain merusak kendaraan, pengemudi mobil pun tak luput dari amukan warga yang beringas. Beruntung, polisi yang tiba di lokasi berhasil mengamankan sang sopir. Sebelumnya, mobil pickup Nas ini berkendara secara ugal-ugalan dari arah Cibidong menuju tol Bor hingga sempat menabrak sejumlah kendaraan lainnya. Dari hasil pemeriksaan polisi, pengemudi diketahui merupakan pelaku pencurian yang membawa kabur mobil korban di wilayah Pakansari, Kabupaten Bogor. Pelaku diduga panik lantaran berusaha kabur dari kejaran warga. Waktu kejadian itu kendaraan memang sedang dikejar-kejar oleh massa. Dari mungkin massa yang dari TKP yang satunya lagi mengejar kendaraan tersebut sampai dengan berhentinya di lokasi di Simpang Bor itu karena terhambat oleh lampu merah. Sehingga pada saat sudah berhenti langsung dimassa. Menurut pengakuan waktu kita interogasi hasil pencurian, kebetulan pada saat di lokasi kita dapati satu alat kunci letter T yang ada pada pengemudi. Usai kejadian, polisi mengimbau kepada warga agar tak mudah terprovokasi di jalanan lantaran yang dirugikan justru harta dan kendaraan milik korban. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Seorang pria jadi bulan-bulanan warga karena ketahuan mencuri sepeda motor milik warga dari sebuah kontrakan di Cilengsi, Bogor. Sebelum ditangkap, pelaku sempat menjual motor korban. Udah. Jujur aja kamu ya. Harus jujur. Harus jujur ya. Warga Desa Dayu, Kecamatan Cilengsi, Bogor menangkap seorang pria pelaku pencurian sepeda motor. Jujur. Siapa temamu yang di sini? Peristiwa itu berawal saat pelaku yang telah berhasil mencuri sepeda motor milik warga yang terparkir di sebuah kontrakan. Pelaku pun langsung menjual sepeda motor korban ke orang lain. Korban yang panik sepeda motornya hilang langsung mencari pelaku dan pelaku ditangkap di kos-kosan tak jauh dari lokasi kejadian. Pelaku sempat dihakimi warga karena tidak mengakui perbuatannya. Posisi saya lagi main ke tempat teman, cuman mampir 2 menit doang. Pas saya keluar lagi, motor udah nggak ada. Itu motor apa yang dicuri, Bang? Motor repo, motor jelek. Oh, motor jelek. Itu berarti dari di mana, Bang, dibawanya, Bang? Nggak, dari Ciberem, nggak tahu dibawanya kemana. Oh, motornya udah nggak ada? Udah nggak ada. Khawatir amukan warga tak terbendung, pelaku langsung diamankan Polsek Cilengsi untuk dilakukan pemeriksaan dan penyelidikan lebih lanjut. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan. Pemirsa, Anda kabur dari tangkapan polisi, seorang pelaku begal pencuri sepeda motor di Jembrana, Bali, nekat menceburkan diri ke laut. Namun lucunya, pelaku yang tidak bisa berenang malah kembali meminta tolong untuk diselamatkan petugas. Inilah video amatir penyelamatan seorang pencuri sepeda motor oleh seorang personil TNI Angkatan Laut. Diketahui orang yang menceburkan diri ke laut tersebut merupakan seorang buronan atas kasus begal dan pencurian sepeda motor. Polisi yang mengetahui keberadaan pelaku bergerak cepat melakukan pengejaran termasuk melakukan pengawasan ketat di pos pemeriksaan kendaraan keluar Bali di Pelabuhan Gilimanuk. Pelaku yang tahu dibuntuti petugas berusaha melarikan diri dengan menceburkan diri ke laut. Namun pelaku yang tidak bisa berenang malah kembali meminta tolong untuk diselamatkan petugas. Aku ini izin ke kantin, ternyata dia tidak ke kantin, tetapi langsung menuju ke penyeberangan Gilimanuk dan menceburkan diri di laut. Mungkin karena panik, yang bersangkutan sepertinya juga tidak bisa mahir berenang. Akhirnya pelaku berhasil ditolong oleh rekan-rekan dari Posal Gilimanuk, di mana videonya sempat viral di media sosial. Pelaku baru saja selesai menjalani hukuman terkait curanmor di wilayah Denpasar, atau bisa dikatakan residivis.
Dari tangan pelaku, polisi berhasil mengamankan barang bukti berupa sepeda motor milik korban. Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman 12 tahun penjara. Dari Jembrana, Bali, Nyoman Sudika, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, seorang bocah perempuan di Kalideres, Jakarta Barat menjadi korban jambret saat bermain ponsel di pinggir jalan. Korban hanya terdiam saat ponselnya dirampas dan pelaku langsung kabur meski sudah diteriaki warga. Inilah rekaman kamera pengawas saat seorang pria pengendara motor mengincar bocah perempuan yang sedang bermain ponsel di pinggir jalan Duri Semanan, Kalideres, Jakarta Barat. Pelaku yang menggunakan motor tanpa nomor polisi ini langsung merampas ponsel yang dipegang korban dan tancap gas meninggalkan lokasi. Meski warga sempat berteriak, namun pelaku sudah tidak terkejar lagi. Korban hanya bisa menangis dan ketakutan mengetahui ponselnya dijambret. Soalnya iya, kalau anak kecil itu diincar banget main pinggir jalan. Pelaku tuh dari arah Pesaki mau Paypli, dia naik motor langsung stay di sini, langsung nunggu motor udah nyala. Nah terus pas keadaan sepi orang lewat dia langsung ambil. Warga sekitar mengaku resah lantaran tempat tinggal mereka kerap terjadi penjambretan dan belum ada satupun pelaku yang tertangkap. Meski sudah memasang kamera pengawas, namun warga meminta polisi agar bisa patroli di wilayah mereka. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Seorang ibu di Kuningan, Jawa Barat ditemukan tewas di dalam rumahnya. Diduga korban dibunuh oleh anaknya yang diduga mengalami depresi. Warga desa Cipakem, Kecamatan Maleber, Kuningan, Jawa Barat dikabarkan sesosok perempuan ditemukan tewas. Korban wanita berinisial I ditemukan bersimbah darah di dalam rumahnya sendiri dengan kondisi terlungkup. Korban I diduga dibunuh oleh anaknya yang mengalami gangguan jiwa. Polisi tangkap pelaku inisial S di rumah korban. Petugas juga mengamankan barang bukti sebilah pisau dapur dan ulekan yang diduga untuk menghabisi korban merupakan ibunya sendiri. Itu memang benar terjadi dugaan tindak pidana menghilangkan nyawa orang lain ya. Terus kemudian di samping itu kita ketahui bahwa terduga pelaku juga sudah berhasil diamankan dan sementara proses masih dalam tahap penyelidikan dan mengumpulkan keterangan daripada saksi-saksi. Itu kejadian kan pokoknya kan anak sama ibu itu gini. Betul, jadi korban sendiri berinisial I dan pelaku sendiri berinisial S, itu merupakan satu keluarga. Jadi korbannya itu adalah ibunya dan terduga pelaku ini adalah anak kandungnya. Guna penyebab tewasnya korban, petugas membawa korban ke Rumah Sakit Indramayu untuk dilakukan otopsi. Saat ini pelaku S sudah diamankan di Mapolres Kuningan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftahudin, iNews melaporkan. Pemirsa, untuk mengetahui lebih dalam terkait kasus anak yang membunuh ibu kandungnya di Kuningan, Jawa Barat, sudah terhubung dengan kami AKP Iputu Ika Prabawa, Kasat Reskrim Polres Kuningan. Selamat pagi Pak Putu. Selamat pagi Pak Gede. Ya, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Lapor Polisi. Pak Putu, boleh diceritakan bagaimana kronologi ditemukannya korban ini meninggal dunia dan bagaimana proses hingga diketahui bahwa pelaku ini merupakan anak dari korban yang diduga mengalami depresi, seperti itu Pak? Ya, memang dari keterangan warga setempat, jadi pada saat hari kejadian itu hari Senin tanggal 16 Desember 2024 sekitar pukul 5:30 pagi. Jadi warga di sana mendengar adanya teriakan dari dalam rumah yang diduga itu adalah teriakan dari korban. Kemudian karena warga tersebut mengetahui bahwa korban itu bersama dengan anaknya yang diduga mengalami gangguan jiwa, jadi para tetangga tidak berani masuk ke dalam rumah. Ya. Sehingga setelah tidak ada teriakan, kemudian warga bersama-sama melakukan pemeriksaan terhadap rumah korban dan ternyata pada saat itu korban sudah ditemukan, sudah bersimpah darah dan diduga sudah tidak bernyawa. Iya Pak Putu, bagaimana, apa yang dilakukan oleh pelaku ini kepada ibunya? Jadi setelah kami lakukan
olah TKP. Di TKP, jadi korban itu sempat terlihat bersimpah darah dan mengalami luka pada bagian kepala, kemudian luka pada bagian kaki serta tangan. Diduga memang dari pelaku sendiri melakukan kekerasan terhadap orang tuanya atau ibu kandungnya itu dengan cara memukul bagian kepala dan melakukan penusukan atau penyayatan pada yang lainnya dengan menggunakan pisau. Iya Pak, apakah memang benar ini diduga pelaku ini depresi begitu Pak? Ya, jadi kami dapatkan informasi dari keterangan beberapa saksi tetangga dan kemudian ada data-data yang kami dapatkan di TKP itu memang ada dugaan bahwa ini mengalami gangguan kejiwaan, sehingga saat ini untuk terduga pelaku ini sedang kami lakukan observasi di salah rumah sakit di Cirebon untuk diketahui apakah memang benar bahwa pelaku ini mendapat gangguan kejiwaan atau tidak. Ya, Pak Putu, korban ini apakah anak tunggal atau ada saudara yang lain ada di satu rumah itu Pak Putu? Jadi memang pelaku ini adalah 3 bersaudara, kemudian dari pelaku ini adalah yang paling kecil, sedangkan di tersebut memang tinggal berdua ya, dari korban mau dengan pelaku tinggal berdua, sedangkan saudara yang lain sudah pisah rumah. Ayah dari korban Pak? Jadi ayah dari korban memang sedang kita selidiki ya, memang tidak bersama lagi, dan suaminya sudah tidak bersama lagi. Pak, dari informasi yang mungkin saja Anda dapatkan dari lingkungan begitu Pak, apakah perilaku korban ini memang sering melakukan kekerasan begitu, atau ada perilaku-perilaku yang dapat diduga terjadi perilaku kekerasan baik kepada keluarga maupun warga di sekitar Pak? Saat ini kita sedang mendalami kasus tersebut. Jadi untuk informasi tersebut juga sedang kita lakukan penyelidikan lebih dalam dan masih di seputaran masyarakat sekitar ya Pak. Baik Pak Putu, terima kasih atas informasinya hari ini. Semoga saja kasus ini bisa terselesaikan dengan cepat dan pelaku dapat mempertanggungjawabkan ini seadil-adilnya begitu Pak Putu ya. Terima kasih Pak Putu, selamat pagi. Ya pemirsa, kini kita beralih ke informasi berikutnya. Warga dihebohkan dengan penemuan wanita muda di tengah jalan dengan luka parah di bagian kepala di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Penemuan wanita muda ini diduga korban penganiayaan. Sejumlah warga berusaha menolong korban yang ditemukan area persawahan Desa Tunggal Pager, Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Korban ditemukan penuh luka di kepala dengan kaki terikat. Penemuan ini langsung dilaporkan ke Polsek Pungging dan korban dibawa ke Rumah Sakit Profesor Dr. Sukanda untuk dilakukan perawatan. Setelah dilakukan pemeriksaan awal, korban bernama Fitri Dana Sugiarto, umur 19 tahun, warga Kelurahan Sawahan, Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto. Salah satu warga mendengar suara di jalan perkampungan tersebut. Setelah dilihat bersama istrinya, ia pun terkejut melihat korban berada di tumpukan jerami. Sebelum kejadian, ada seorang laki-laki diduga pelaku melintas di jalan desa sempat menyapa warga dengan tergesa-gesa. Kejadiannya sekitar 20.20. Jam 20, jam 8. Jam 8. Nah, itu gimana Pak? Kondisinya korbannya gimana Pak? Korbannya itu ada luka bacok di sini. Luka bacok di sini sama di sini itu mungkin bekas dipukul benda apa gitu. Kalau pamitnya nanti kemana Pak? Cari makan. Sama siapa tadi? Sendirian. Sendirian. Bawa sepeda apa Pak? Beat. Sepeda beat. Iya. Kira-kira kenalan pacar atau gimana? Kalau pacar saya rasa nggak ada. Kepolisian Polsek Pungging yang datang ke lokasi langsung melakukan olah TKP dan memeriksa sejumlah saksi mata. Di lokasi temukan bekas darah berceceran. Kini kasus dugaan penganiayaan ini masih dilakukan penyelidikan Polsek Pungging. Dari Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin Ainus melaporkan.
Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Seorang bocah laki-laki 3 tahun ditemukan meninggal dunia di dalam saluran air sedalam 70 cm di Makassar. Korban diduga terpeleset dan jatuh ke saluran air saat bermain hujan. Warga mengevakuasi jasad seorang bocah laki-laki yang ditemukan di dalam saluran air sedalam 70 cm di Jalan Kapasaraya, Tamalan Rea, Kota Makassar. Jasad korban yang baru berusia 3 tahun kemudian diserahkan ke pihak keluarga untuk disemayamkan di rumah duka. Ibu korban pun hanya bisa lemas, tak berdaya. Keluarga sebelumnya meminta bantuan warga mencari korban karena tak kunjung pulang usai bermain bersama teman-temannya. Dari keterangan warga sekitar, terakhir kali korban terlihat oleh warga sedang bermain hujan seorang diri di dekat saluran air saat hujan deras. Diduga korban terjatuh dan hanyut terseret aliran saluran air yang sedang banjir. Lama dicari sama ibunya, kan sering dia keluar main-main, terus dicari-cari sampai tidak didapat, dan sudah di-share ke WA. Di situ orang cari semua di lorong karena terjadi adanya anak kecil yang meninggal dunia akibat jatuh di got, di mana pada saat beberapa saksi menyampaikan saat hujan bermain hujan, kemudian jatuh di got, akhirnya ditemukan oleh warga di dalam got dalam keadaan meninggal dunia. Usai disemayamkan, korban dimakamkan di TPU dekat rumah korban. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Julius Vin, iNews melaporkan. Pemirsa, untuk mengetahui lebih dalam terkait kasus seorang santri pondok pesantren di Boyolali, Jawa Tengah yang dibakar oleh kakak dari rekan sama santri, sudah terhubung bersama kami Ibtu Joko Purwadi, Kasat Reskrim Polres Boyolali. Selamat pagi, Pak Joko. Selamat pagi, Mas Gede. Iya, Pak Joko, ini bisa diceritakan bagaimana sebelumnya kejadian pembakaran ini bisa terjadi? Apakah benar setelah dalam penyelidikan ini terduga pelaku ini menduga bahwa ponsel dari adiknya itu dicuri? Apakah benar seperti itu, Pak? Ya, berdasarkan fakta yang kita peroleh, memang pelaku ini datang ke Polres sebagai tamu untuk meminta kejelasan kepada korban atas laporan dari adik pelaku ini yang juga santri setempat bahwa HP miliknya diambil oleh korban. Ya. Nah, ini kalau pelaku ini apakah juga merupakan guru atau pengasuh di pondok pesantren yang ditempati oleh korban ini, Pak? Tidak, dari pelaku ini dia bukan pengasuh dari Ponpes Darussi Saadah Putra Kedulingkong Simo tersebut. Namun dia merupakan guru agama di daerah Kendal. Baik, ini dalam kejadian yang terjadi ini apakah ada saksi-saksi yang lain, Pak, yang melihat bagaimana pelaku ini kemudian melakukan aksi yang cukup nekat kepada korban ini, Pak? Jadi kurang lebih 4 orang saksi yang sudah kita mintai keterangan. Utamanya dari pengasuh pondok yang memberikan pertolongan kepada korban setelah mengetahui korban itu berteriak dan ada kobaran api di dalam kamar. Karena posisinya pada saat pelaku menanyakan kepada korban itu di dalam kamar ruang tamu di pondok, dikunci dari dalam oleh pelaku. Iya, artinya pembakaran ini di luar pondok begitu, Pak, ya? Pembakaran di lingkup pondok namun dalam kamar tamu. Ya. Jadi artinya kamar yang itu diperuntukkan oleh tamu yang datang ke sini untuk berkunjung. Itu artinya bisa sangat membahayakan ya, Pak, aksi pembakaran itu bisa menyebar kemana-mana sebenarnya, Pak, ya? Ya, memang itu sangat berbahaya karena itu kompleks di dalam pondok sendiri. Pak, waktu terjadi pembakaran itu apakah pelaku ini sudah mempersiapkan begitu, Pak, alat-alat maupun bahan-bahan yang akan dilakukan untuk melakukan tindakan kekerasan ini, Pak? Ya, dari olah TKP kemarin kita menemukan beberapa alat yang digunakan oleh pelaku, diantaranya adalah korek api dan botol plastik tempat pelaku membawa bahan bakar. Dan keterangan dari pelaku sendiri sudah mempersiapkan hal tersebut dengan membeli bahan bakar
Itu di salah satu kios penjual bahan bakar di wilayah Simo. Ya Pak, kalau dari terakhir nih Pak, dari Bapak kira-kira apa yang jeratan hukum seperti apa nih yang dapat dilakukan kepada pelaku nih Pak, dan ancaman hukuman penjaranya seperti apa nih Pak? Ini termasuk perencanaan berarti Pak ya? Ya, jadi dalam perkara ini kami menerapkan pasal pembakaran, pasal 187 ke 1 dan ke 2 KUHP, dan atau penganiayaan berencana, pasal 353 ayat 2 KUHP, serta pasal 80 ayat 2 Undang-Undang 35 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang 23 2002 tentang pelindungan anak, di mana ancaman hukumannya maksimal ada 15 tahun. Baik, terima kasih Pak Joko atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali Bapak, selamat pagi. Iya, pemirsa, kini kita beralih ke informasi berikutnya. Kapolres Metro Jakarta Timur menjelaskan kronologi terkait kasus penganiayaan yang dilakukan anak bos toko roti terhadap pegawainya di depan anggota Komisi 3 DPR RI. Kombes Pol Nicholas Ari Lilipali juga meminta maaf lambatnya penanganan kasus meski kasus ini sudah ditangani sebelum viral. Udah paham Jos ya? Udah paham nggak? Masalahnya udah paham? Oh ya udah, kalau Anda kata udah paham. Kasus penganiayaan yang dilakukan anak bos toko roti terhadap pegawainya mendapat sorotan dari DPR. Kapolres Metro Jakarta Timur pun dipanggil untuk menjelaskan beberapa hal terkait kasus tersebut. Dalam rapat dengar pendapat kemarin, Kombes Pol Nicholas Ari Lilipali menjelaskan kronologi alur laporan yang diterima hingga penyelidikan yang dilakukan oleh Polres Metro Jakarta Timur. Polres Jakarta Timur juga menjelaskan proses penyidikan hingga sejumlah barang bukti penganiayaan yang dilakukan oleh anak bos toko roti. Selain itu, kondisi kejiwaan pelaku juga akan diperiksa usai Ketua Komisi 3 Habibur Rahman mempertanyakan kondisi kejiwaan pelaku. Kombes Pol Nicholas Ari meminta maaf atas keterlambatan tim penyidik mengusut kasus ini. Polisi baru menangkap pelaku pada Senin kemarin setelah kasusnya viral, meski kasus penganiayaan terjadi pada 17 Oktober lalu. Terkait dengan kasus ini, sebenarnya kita sudah menangani. Sebelum ada viral kasus ini, kami sudah menangani sejak laporan polisi itu dibuat. Kami sudah mengantar korban untuk fair. Selanjutnya kami melakukan pemeriksaan saksi pada tanggal 1 November. Saksi yang lain berikutnya dan terlapor juga sudah kami melakukan pemeriksaan sebelum kasus ini viral. Memang dalam penanganannya terkesan lama, kami mengakui itu karena standar operasional prosedur yang harus kita lalui dalam proses penyidikan itu sendiri. Yang kedua, memang ada saksi, karena ini tahapnya penyelidikan, maka yang kami mengundang para saksi itu undangan klarifikasi. Tidak ada alat penekan kita di situ. Jadi kesadaran dari para saksi untuk hadir. Kami selaku penyidik kami mohon maaf atas keterlambatan proses penyidikan ini, bukan karena keinginan kami, tapi ada juga hal-hal non teknis yang kami hadapi. Kasus penganiayaan anak bos toko roti terhadap pegawai wanitanya di Cakung, Jakarta Timur ini jadi viral usai video penganiayaan beredar viral di dunia maya. Pelaku pun telah ditangkap dan terancam penjara 5 tahun. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Lapor Polisi. Saya akan membacakan laporan dari masyarakat yang masuk ke redaksi Lapor Polisi mengenai kasus kriminal yang terjadi. Yang pertama, ada laporan dari @nirmala CNTK 6690 ini. Lapor Pak Polisi, mohon ditertibkan jukir liar di sekitar wisata Kebun Teh, Sidamanik, Simalungun, Sumatera Utara karena meminta uang parkir dengan memaksa dan membuat pengunjung tidak nyaman. Ya, kita ke informasi yang lainnya pemirsa. Ya, ini dari @Doni Suhendar 73. Lapor Pak Polisi, di Ringin Putih, Semarang, Jawa Tengah saat pagi dini hari sering terjadi pencurian sepeda motor. Mohon pelaku segera ditangkap. Iya. Kemudian dari @Novan_Ahmad 77,
Lapor Pak Polisi, di Jalan Bandengan Selatan, Pekojan, Jakarta Barat, rawan begal dengan senjata tajam saat jam pagi dini hari. Sudah sangat meresahkan warga. Mohon patrolinya, Pak. Pemirsa, ledakan hebat terjadi di sebuah pabrik di Karawang, Jawa Barat. Ledakan ini menyebabkan 2 pekerja pabrik meninggal dunia. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus mengakhiri lapor polisi hari ini. Pemirsa, cuplikan program dan berita iNews dapat Anda saksikan juga di YouTube @official iNews. Setelah ini Anda bisa menyaksikan program iNews Today bersama rekan kami Togi Sinaga dan Arlista Hadi. Langsung dari iNews Center. Saya Gede Satria pamit undur diri. Lapor polisi, Anda lapor, kami sampaikan. Saya di luhur. Si Mas mah malis di luhur, masih di terbang. Yang Lutfi belum ini dulu. 3 pekerja korban ledakan di pabrik yang berada di Jalan Raya Rengkas Dengklok, Karawang, Jawa Barat dibawa ke Rumah Sakit Primaya, Karawang. 2 diantaranya mengalami luka bakar hingga 80%. Meski telah mendapatkan perawatan, namun kedua pekerja ini meninggal dunia. Menurut keterangan pihak manajemen pabrik, peristiwa kecelakaan kerja itu terjadi saat pendinginan material titanium yang berada di dalam smelter. Di jalan ada info ledakan dari tungku. Bukan ya, ledakan itu bukan dari tungku. Setelah kita lihat itu ledakannya adalah dari tempat penyimpanan barang jadi. Jadi keluar dari tungku, barang ini disimpan di barang jadi, kita tarik keluar, kita siram. Itu udah 1,5 jam kita siram dari panas sampai dingin. Sudah sesuai sama periode-periode sebelumnya ya, 1,5 jam kita siram, aman, kita tarik, kita siap-siap, kita angkat, kita panen gitu. Pas kita angkat itu, ternyata dia masih panas, dia makanya pecah gitu. Olah TKP telah digelar untuk mengetahui penyebab pasti ledakan ini. Sementara pihak manajemen pabrik akan menanggung semua biaya pengobatan pekerja yang masih dirawat. Perusahaan juga akan berikan santunan kepada kedua pekerja yang meninggal dunia.